Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan ASN Jakarta. Selamat bergabung di Podcast Rabu Belajar. Sekarang waktunya kita untuk mengobrol santai, untuk membahas topik yang sedang hangat dibicarakan. Di sini rekan-rekan tetap dapat berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Rekan ASN Jakarta, kehidupan perkotaan yang cenderung dinamis membuat segala sesuatunya mesti serba cepat, efektif, dan efisien. Memiliki hunian di lokasi strategis menjadi dambaan masyarakat kota karena dapat mendekatkan akses pemanfaatan sarana dan prasarana kota yang lebih memadai serta memudahkan mobilitas. Bersama saya Dewi Anggreni Budianti, inilah episode 4 Podcast Rabu Belajar, Rumah Vertikal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hunian di Jakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Eko Suroyo. Beliau adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Eko? Baik Mbak Ani. Mbak Ani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Iya Mas Eko, Ya. kita lihat nih Jakarta sebagai kota megapolitan ya, dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk namun nggak diimbangi dengan pertambahan luas lahannya. Lalu memunculkan permasalahan kebutuhan pemukiman. Terus kita lihat nih ada fenomena pembangunan rumah vertikal sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan huniannya. Dan kita sering mendengar istilah-istilah yang terkait dengan rumah vertikal. Let's say apartemen, kondominium, kondotel, rusunami, rusunawa. Nah, rekan-rekan ASN di rumah maupun di kantor pingin tahu nih, itu perbedaannya seperti apa sih? Oke, makasih Mbak Ani. Sebetulnya kalau berbicara soal rusunawa atau rumah vertikal, rusun atau rumah vertikal, ini banyak ragam penamaannya. Ada yang disebut dengan rusunawa atau rumah susun sederhana sewa, ada yang dinamakan rusunami atau rumah susun sederhana milik, ada juga apartemen, kondominium, kondotel, residen dan sebagainya. Ini sebetulnya kalau berbicara penamaan ini, kalau kita kembali pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, sebetulnya sama, semuanya adalah rumah susun. Hanya perbedaannya dilihat dari historisnya. Kalau dulu apartemen itu identik dengan hunian vertikal yang disewakan pada masyarakat. Sementara untuk kondominium biasanya rumah apartemen yang dimiliki oleh orang perseorangan. Dan kondotel biasanya ini untuk lahan investasi bisnis. Kondotel itu rumah yang bisa digunakan untuk rumah susun yang ditinggali atau juga bisa disewakan dengan fasilitas hotel karena fasilitasnya sudah fully furnished ya. Jadi ketika kita beli kondotel kemudian diserahkan kepada building management, terus kondotel ini langsung disewakan kepada para penyewa. Inilah perbedaan apartemen, kondominium atau kondotel. Tetapi pada dasarnya semuanya sama, adalah rumah susun. Jadi intinya rumah susun ya rumah vertikal ya. Rumah vertikal. Ke atas dan ke samping karena jumlahnya banyak. Iya. Oke. Nah, kita suka mendengar nih ada program kepemilikan rusunami DP 0 rupiah. Nah, mungkin di sini kita semua nggak paham nih programnya itu seperti apa, terus bagaimana sih persyaratan untuk mendapatkannya. Boleh dijelaskan nggak Mas? Oke. Program DP 0 rupiah ini adalah program strategis dari Pemprov DKI Jakarta, di mana program ini merupakan program fasilitasi kepemilikan hunian, pemilikan rumah bagi warga Jakarta, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada dua fasilitasi pemilikan rumah yang diberikan oleh Pemprov DKI. Yang pertama adalah fasilitasi uang muka dan yang kedua adalah fasilitasi perolehan rumah.
Untuk fasilitasi uang muka besarannya adalah 20% dari harga unit yang dibeli. Angsurannya maksimal 20 tahun sesuai dengan usia ya. Biasanya bank akan mensyaratkan ketentuan usia dan juga yang lain-lainnya, kemampuan untuk membayar. Nah, kalau untuk fasilitas perumahan rumah ini maksimal adalah 100% dari harga rumah. Dan saat ini alhamdulillah dari para pemohon yang sudah tinggal di rusun Nuansa Pondok Kelapa dan beberapa lokasi rata-rata mengambil fasilitas KPR, yaitu 100% ditanggung oleh pemerintah DKI, kemudian dibayarkan secara angsuran dengan bunga sebesar 5%. Nah, bagaimana syarat untuk bisa mendapatkan atau mengikuti program DP 0 rupiah ini? Nah, ini dengarkan baik-baik nih, ini ada syaratnya nih. Nih. Yang pertama, dia harus warga DKI Jakarta. Warga DKI Jakarta. Ya, ber-KTP DKI Jakarta tentunya, ber-KTP DKI Jakarta, kemudian tidak sedang menerima bantuan subsidi perumahan. Jadi kalau sudah menerima bantuan subsidi perumahan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari instansinya, mohon maaf, ini sementara tidak bisa lolos untuk program DP 0 rupiah ini. Kemudian ada persyaratan batas penghasilan. Kalau dulu pada awal-awal program ini digulirkan, batas maksimal penghasilan adalah 7 juta rupiah. Tetapi dengan adanya keputusan Menteri PUPR nomor 242 tahun 2020, batasan penghasilan ini ditingkatkan menjadi 8 juta rupiah. Tapi 8 juta rupiah ini kan berlaku secara nasional. Tentunya kalau kita bandingkan harga tanah, kemudian harga hunian di DKI Jakarta dengan provinsi maupun daerah lainnya tentu juga berbeda. Oleh karena itu, kami melakukan kajian bersama dengan perguruan tinggi. Waktu itu sudah dikaji berapa sih besaran penghasilan terendah atau batas penghasilan bagi masyarakat MBR, dan didapatlah angka 14.800. 14.800 ini juga sebetulnya bukan hanya penghasilan orang perseorangan. Kalau dia suami istri adalah join ya, join antara suami dengan istri atau dengan anak, satu rumah dan satu kakak, maksimalnya adalah 14.800.000 rupiah. Demikian, Pak. Berarti itu termasuk dari jumlah TKD yang kita peroleh ya kalau untuk ASN DKI. Oh iya, pasti. Untuk TKD, terutama untuk ASN yang memang ingin mengikuti program DP 0 rupiah ini, di DKI kan tidak semuanya TKD-nya tinggi ya. Untuk pejabat struktural mungkin sudah melampaui dari angka 14.800, tetapi bagi ASN yang pengadministrasi umum, batas penghasilannya kan di bawah 14.800. Kemudian juga bagi para CPNS, adik-adik kita yang baru menjadi calon pegawai negeri sipil, ini juga merupakan peluang buat mereka untuk bisa mendapatkan hunian melalui program DP 0 rupiah. Kenapa? Karena tempatnya masih di Jakarta loh, dekat dengan tempat kerja, terus tidak perlu ongkos yang mahal kalau jauh ya, dan terintegrasi dengan moda transportasi seperti Jaklingko, ada juga busway, sehingga nyaman deh kalau buat sobat ASN untuk tinggal di hunian DP 0 rupiah ini. Oke. Nah, tadi terkait dengan bisa dekat dengan lokasi kerja nih, ya. Di-share dong ke kita nih lokasi hunian Rusunami yang tersedia sekarang dan siap huni di mana saja, Mas? Oke. Saat ini ada 3 lokasi, Mbak. Ada 3 lokasi. Yang pertama adalah di Nuansa Pondok Kelapa, itu ada 780 unit. Kemudian juga di Bandar Kemayoran ada 64 unit, dan di Central Line Cengkareng ini ada 38 unit. Dan alhamdulillah dari kalau dihitung totalnya ya, totalnya sekitar 882 unit. Ini sudah hampir terpenuhi semuanya. Kalau di Pondok Kelapa masih tersisa sekitar 171 unit untuk tipe studio dan untuk 1 kamar 1 unit. Sementara untuk di Bandar Kemayoran sudah habis. Jadi dari 38 unit itu sudah terisi semua oleh warga Jakarta yang mengajukan program DP 0 rupiah. Dan untuk di Central Land Kemayoran masih ada tersisa 18 unit untuk tipe studio. Jadi masih ada peluang nih buat rekan-rekan ASN yang mau mengambil rumah program DP 0 rupiah, masih ada sisa unit yang bisa diambil oleh rekan-rekan ASN. Oke, kalau pembangunan untuk tahun 2021 ini, misalkan kita akan merencanakan untuk membeli di 2022 nih, gitu. Ada pembangunan ke depannya nggak, Mas? Ada. Rusunami. Saat ini kita sedang membangun di Cilangkap ya, oleh PD Saranajaya. Ada 868 unit yang saat ini sedang dibangun oleh PD Saranajaya. Dan diperkirakan di awal tahun 2022 ini sudah bisa dihuni. Tapi memang saat ini kita belum bisa pasarkan karena syarat untuk bisa dipasarkan
rumah tersebut harus sudah lolos sertifikat layak fungsi. Jadi tidak boleh kita seperti menjual kucing dalam karung, bangunan belum jadi kita sudah bertransaksi, belum. Jadi untuk DP rupiah ini betul-betul memberikan kenyamanan buat warga Jakarta yang ingin mengikuti program ini. Jadi rumah itu sudah betul-betul layak, sudah terbangun, sudah mendapatkan sertifikat layak fungsi, baru kita pasarkan. Oke, jadi peluangnya masih banyak. Siap-siap nih yang sudah memiliki persyaratannya bisa daftar. Nah, kemudian terkait dengan fasilitas yang ditawarkan di Rusunami dan tampilan fisik atau interior desainnya tuh seperti apa sih? Karena jujur aja nih Mas ya, kita nih awam berpikir di rusun itu pasti clumsy gitu loh, kayak kumuh gitu kan. Apakah seperti itu atau sekarang sudah berubah? Boleh nggak di-share ke kita? Boleh. Jakarta kan memang tampil beda, Mbak. Yes. Jakarta pasti memberikan upaya untuk bagaimana supaya kota, bukan hanya kotanya maju, warganya juga bahagia ya. Maju kotanya, bahagia warganya, itu kan. Jadi rusun yang dibangun disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan badan usaha, ini ada di 3 lokasi ya. Fasilitasnya banyak. Kalau di nuansa Pondok Kelapa itu dia ada children playground ya, arena bermain anak-anak. Kemudian juga ada fasilitas musola, ada tempat parkir, ada juga ruang untuk berkumpul masyarakat, ada ruang pertemuan. Dan khusus di Sentralan Cengkareng, ini bahkan ada swimming pool ya, ada kolam renangnya gitu. Jadi semua dikembalikan kepada masing-masing pelaku properti, pelaku pembangunan. Jadi semakin banyak fasilitas yang diberikan oleh pelaku pembangunan, tentunya akan semakin menarik buat ASN dan juga warga Jakarta untuk bisa mendapatkan hunian di program DP rupiah ini. Ya, kalau kita lihat ya di tampilan gambarnya itu memang luar biasa ya. Jadi tidak sesederhana yang kita lihat. Interior desainnya itu modern dan cozy juga deh pokoknya. Jadi benar-benar apa ya? Tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. Jadi benar-benar yang oke, dan untuk generasi milenial nih kayaknya mereka bisa ini deh, tertarik ya. Oke, terus kalau seseorang memiliki kendaraan roda 4 ya, itu bisa nggak sih daftar program ini? Oh ya, bagaimana dengan mereka yang memiliki kendaraan roda 4? Yes. Ya memang dalam rangka perluasan cakupan pemanfaatan program DP rupiah ini memang ada toleransi yang kita berikan, yaitu berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman nomor 495 tahun 2020. Batasan kendaraan yang boleh dimiliki oleh para pemohon adalah maksimal harganya ada 250 juta rupiah. 250 juta rupiah itu dengan satu kendaraan. Jadi hanya punya satu mobil atau satu motor gitu ya. Jadi mohon maaf kalau yang punya mobil harga lebih dari 250 juta rupiah tentunya tidak bisa mengikuti program ini gitu. Kenapa 250 juta rupiah? Karena kita tahu kalau harga 250 juta rupiah itu kan rata kendaraan yang kelasnya kurang lebih sekitar 1.500 cc ya. Kalau di atas itu pasti sudah kendaraan premium yang di atas 2.000 cc gitu. Jadi boleh-boleh saja. Karena kan siapa tahu kendaraan itu digunakan untuk usaha ya untuk apa? Taksi online atau untuk mengangkut barang-barang disewakan gitu. Dan kendaraan juga cicilan kan. Tidak semuanya orang bisa membeli kendaraan dengan cash, tapi pasti membeli dengan cicilan. Nah ini kita berikan toleransi maksimal. Kalau dia punya mobil dan motor, ya semua totalnya harganya adalah tidak lebih dari 250 juta rupiah. Ya udah nih, berarti rekan-rekan udah punya mobil 3 atau 4, lupakan saja ya. Ya Pasti jadi- nggak dapat itu. Iya, beli aja apartemen yang lainnya. Oke. Ya. Kemudian misalkan nih seseorang sudah memiliki rumah, namun lokasinya tuh di luar Provinsi DKI Jakarta, apakah masih boleh daftar nggak Mas? Pada dasarnya program DP rupiah ini memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Jadi kalau yang sudah punya rumah ya ngalah dulu lah. Karena bagaimanapun juga kita akan memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah yang belum memiliki rumah. Dan pasti juga pihak perbankan, dalam hal ini Bank DKI sebagai bank pelaksana juga akan melakukan pengecekan kan. Kita juga akan melakukan pengecekan dengan SLIK ya. Jadi sistem layanan informasi keuangan OJK. Di situ kan ada ketahuan juga nanti. Akan terlihat dia punya kredit di mana, dia ternyata punya cicilan rumah ini, punya cicilan rumah dari finance mana gitu ya. Akan kelihatan. Jadi
program ini memang diperuntukkan bagi mereka yang betul-betul belum memiliki rumah sendiri. Oke. Nah, kalau belum menikah, boleh nggak Oh, mendaftar? boleh banget, Pak. Seperti siapa ya? Misalnya ada anak muda CPNS gitu ya, yang belum menikah, daripada tinggal jauh di luar kota Jakarta, dan penghasilannya memenuhi syarat ya, penghasilan di bawah 14.800, silahkan saja, boleh mengikuti program ini. Karena kalau kita tinggal di rusunawa atau tinggal di kontrakan, kan kita tidak punya aset. Berbeda kalau kita tinggal di rusun program DP rupiah ini. Rusun program DP rupiah ini kan menjadi aset milik kita sendiri, sertifikat hak milik strata title. Jadi suatu saat misalnya nanti dengan peningkatan karir ya, kemudian akan dijual dan ingin membeli rumah yang lebih luas, yang lebih lebar lagi, ini kan juga bisa menjadi modal, menjadi investasi buat pemohon itu sendiri gitu. Jadi monggo silahkan, karena mumpung masih daripada uang dihabiskan untuk hal yang tidak penting, ya lebih baik tinggallah di rusun DP 0 rupiah ini, kemudian sambil berinvestasi tentunya. Gitu. Ya, betul banget ya. Jadi yang mau investasi skala kecil boleh nih di sini letaknya. Nah, terus kalau misalkan nih, saya pernah dengar nih ada seseorang yang menyatakan, saya pernah membeli rumah nih pakai KPR subsidi, namun sudah lama dijual dan sekarang sedang mengontrak di rumah di Jakarta. Gitu. Jadi dia di Jakarta tinggalnya di rumah kontrakan. Itu boleh daftar nggak? Tapi belum punya rumah di Jakarta. Belum, karena Rumah yang lama juga di luar kota dijual, juga sudah dijual. iya. Boleh. Boleh ya. Boleh. Yang bersangkutan boleh mengikuti program DP 0 rupiah ini. Jadi memang ini diperuntukkan bagi mereka warga DKI Jakarta yang memang belum punya rumah. Jadi kalau rumahnya sudah dijual gitu ya, karena mungkin untuk kepentingan buat biaya sekolah, untuk bantu orang tua, terus di Jakarta daripada jauh tinggalnya di luar kota Jakarta, di sini kontrak, ya kalau tinggal di rusunawa hasilnya kan pasti mereka tidak punya aset. Tetapi kalau tinggal di Jakarta ya bisa sambil menabung juga, berinvestasi di aset itu. Boleh saja. Oke. Nah, ini otak bisnis nih jalan nih. Kalau udah beli, terus boleh nggak sih dikontrak atau bahkan dijual kembali ke pihak kedua? Boleh nggak sih? Pada dasarnya kalau tadi saya sampaikan bahwa rusun DP 0 ini juga bisa menjadi saran investasi ya bagi masyarakat pengusaha. Kita berharap bahwa rusun ini bisa menjadi semacam pengungkit ya dalam housing karir. Orang kan kalau misalnya belum punya rumah, biasa bagi masyarakat MBR yang tidak punya kemampuan untuk mencicil mengikuti program ini, biasa tinggal di rusunawa. Nah, kami juga melakukan sosialisasi nih kepada mereka yang tinggal di rusunawa supaya jangan terus-menerus tinggal di rusunawa. Ayo dong tingkatkan kesejahteraanmu dengan mengikuti program DP 0 rupiah. Nah, dengan tinggal di rusunawa kan tidak punya aset, makanya tinggal di rusunami, ikuti program ini. Nah, terus bagaimana kalau suatu saat misalnya ingin disewakan? Ya boleh-boleh saja, tetapi kan juga ada ketentuannya. Syarat dan ketentuannya berlaku. Ini diatur dalam Pergub 14 2020. Jadi sebagai perubahan atas Pergub 104 tahun 2018 ada 3 syarat, Pak. Apa Jadi tuh yang syaratnya? pertama Ini yang mau nyewain punyanya ke orang lain dialihkan ya. untuk dialihkan. Pertama Oke. karena pewarisan ya. Misalnya saya mengikuti program DP 0 rupiah, kemudian saya wafat gitu. Ini kan bisa dialihkan ke anak saya gitu. Ini pewarisan. Kemudian yang kedua sudah menghuni selama 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun langsung disewakan ya miris sekali ya. Sebaiknya sih janganlah. Jadi setelah 5 tahun baru boleh dialihkan atau disewakan. Kemudian karena memang pindah tempat tinggal di luar DKI, ya mau bagaimana lagi? Tetapi kan tidak boleh dijual langsung, karena dalam komitmennya kan pembelian ini adalah program subsidi pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, ketika mereka pindah keluar kota, misalnya ditugaskan dari kantornya ke Kalimantan atau ditugaskan ke Papua, ya, nah itu boleh saja dialihkan, tetapi mekanisme penjualannya harus melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jadi tidak bisa langsung jual. Saya dengan siapa itu langsung jual masuk transaksi ini nggak boleh. Jadi tetap harus melalui mekanisme buyback ya, dikembalikan lagi ke Pemprov. Nanti Pemprov akan membeli dan dia akan dipasarkan lagi kepada masyarakat. Harga sudah ditentukan. Jadi tetap harus balik ke Ya. Pemprov DKI di dinas Di
nanti dinas perumahan akan Perumahan, menunjuk instansi mana atau badan usaha mana yang akan membeli gitu. Oh, baiklah. Nah, terus ini udah pasti udah gregetan nih. Gimana sih bisa mendaftar program DP 0 rupiah? Terus bagaimana mendapatkan form pendaftarannya? Oke, untuk bisa mendaftar di program DP 0 rupiah ini sebenarnya banyak cara ya. Bisa langsung datang ke Dinas Perumahan di lantai 5 di unit pengelola dana perumahan atau UPDP di Dinas Teknis Jati Baru. Kalau mau konsultasi langsung juga bisa di sana. Atau kalau memang ingin mendaftarkan secara online, bisa kalau untuk yang di Pondok Kelapa itu bisa mengunduh aplikasi di Android di Samawa DP 0. Kemudian untuk yang Perumnas itu ada 2. Tadi di Central Lane Cikarang dengan di Bandar Kemayoran itu di pendaftaran dp0.jakarta.go.id. Jadi silahkan dibuka di website dp0rupiah.jakarta.go.id. Di sana banyak informasi tentang tentang program DP 0 rupiah. Bagaimana tata caranya? Sobat ASN bisa baca di sana dan silahkan ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah ditulis di sana. Jadi di situ juga ada keterangan persyaratannya juga jelas Ada, ya. jelas Oke. persyaratan apa yang harus disiapkan Yes. gitu. Kalau kita mau mendaftarkan hanya cukup 3 saja. Pertama KTP, kemudian NPWP, sama KTP, NPWP sama surat nikah ya. KTP, NPWP dan kartu keluarga. Kartu Itu keluarga. cukup ya. Nanti kalau memang sudah lolos verifikasi baru nanti daftar ke Dinas Perumahan untuk diverifikasi lagi, bawa kelengkapannya nanti akan dicek. Nah, kalau memang sudah lolos nanti tinggal tentunya lolos semuanya. SLIK OJK tadi kan dari pihak perbankan pasti akan melakukan pengecekan dulu nih. Dicek dulu apakah yang bersangkutan punya pinjaman online gitu misalnya, atau punya kredit kendaraan bermotor atau kredit yang lain-lainnya, kartu kredit misalnya. Jadi belum dipastikan juga bahwa mereka yang berpenghasilan maksimal 14.800.000 ini akan lolos verifikasi, belum tentu. Belum tentu. Karena bisa saja uang gaji penghasilan mereka yang 14 juta sudah habis untuk membayar cicilan motor, untuk bayar biaya sekolah, untuk bayar pinjaman panci misalnya, ada panci online kan ada juga sekarang kan. Yes. Ya itu bisa saja. Jadi bahkan mungkin yang penghasilannya sekitar UMR bisa saja dia yang lolos, tergantung bagaimana nanti hasil pengecekan SLIK OJK oleh Bank DKI begitu. Itu periodenya tuh bisa sebulan kelar gitu. Tergantung dari masing-masing bank ya. Aha. Biasanya sih 1 bulan 2 bulan sudah bisa ini ya, sudah bisa. Kalau memang sudah lolos verifikasi, siap akad, ya nanti akan serah terima kunci gitu. Tuh, pemirsa, rekan-rekan ASN 1 sampai 2 bulan kalau persyaratannya sudah ready semuanya bisa langsung dapetin 1 unit ya, Iya. maksimal 1 unit. Nah, berarti terkait dengan cicilan itu kita harus memiliki rekening di Bank DKI ya Ya, untuk seluruhnya. karena sampai saat ini memang bank pelaksananya adalah Bank DKI. Jadi kita juga sedang berupaya membangun kerjasama dengan perbankan lain, tetapi untuk saat ini memang baru Bank DKI yang bisa menjadi fasilitator untuk program DP 0 rupiah ini. Jadi apalagi kan gajinya ASN semuanya rata-rata di Bank DKI, ya lebih mudah untuk bisa mengikuti program ini gitu. Oke. Nah, terus yang kita belum dengar nih ya, berapa sih range harga per unitnya? Karena kan kita iya, harus iya. Kira-kira nih budgetnya adanya berapa gitu. Ya, kalau harga itu bervariasi ya, masing-masing masing-masing pelaku pembangunan itu menempatkan harga beda-beda, tapi beda-beda tipis kok, nggak beda jauh banget gitu. Kalau untuk tipe studio paling murah itu harga sekitar 198 juta rupiah. 198 juta rupiah. Studio Ya. itu Tipe berarti studio, itu cuma satu, begitu seperti hotel. yes. Ya tidak ada kamar ya, jadi begitu masuk langsung tempat tidur, dapur di situ, itu tipe studio. Kamar mandi. Tapi ada juga yang ya kamar mandi. Tapi ada juga yang begitu, itu biasanya ukurannya 18 meter persegi. Tetapi ada juga yang ukurannya 27 meter persegi itu dia masuk ada kamar mandi, ada ruang tamu kecil ya, ruang tamu kecil sama satu kamar tidur. Itu yang satu room. Nah, biasanya yang paling populer atau yang paling banyak diminati oleh warga Jakarta itu adalah tipe 34 ya. Tipe 2 kamar.
Karena ada ruang tamu, ada kamar untuk suami istri, kamar untuk anak atau untuk tamu, ada pantry, ada dapur, ada kamar mandi. Ya kotornya sekitar 36 meter persegi lah, seperti rusunawa kita. Berarti untuk 36 meter persegi mungkin itu bisa perencanaan di 2022 ya kalau kita mau membeli ya, karena sekarang udah habis ya. Sekarang sudah ada, tapi rata-rata untuk yang tipe 34 36. ke atas ini sudah Sudah laku sold terjual, out. sudah sold Iya. out ya. Yang tersisa kalau data yang terakhir yang saya himpun, yang ada masih tinggal tipe studio. Studio. Ya, Oke. itu pun juga tinggal sedikit. Tadi yang di Bandar Kemayoran dari 38 unit itu tipe studio kan, 27 meter persegi. Itu sudah habis semua, sudah laku gitu. Kemudian juga yang di Sentralan Cengkareng dari 64 unit masih tersisa 18 unit. Kemudian yang di Nuansa Pondok Kelapa masih tersisa 171 unit. Kalau yang tipe 34 atau tipe 36 sudah habis semua gitu. Ini berarti para CPNS nih bisa memanfaatkan peluang yang tinggal sedikit ini nih, langsung segera Iya. mendaftar ya. Ya, Nah, jangan khawatir juga karena memang kan kita sedang membangun nih melalui PD Saranjaya kita sedang membangun sebanyak 868 unit. Jadi nanti pembukaannya akan kita sampaikan kalau memang unit itu sudah selesai. Kalau sekarang belum selesai dibangun ya sementara simpen dulu uangnya, ditabung dulu. Ya, artinya nanti ada peluang untuk bisa membeli rumah ya segera beli. Ya boleh mengikuti KPR secara keseluruhan atau boleh juga hanya uang mukanya saja, nanti uang muka dibantu oleh Pemprov. Ya pokoknya kita berinvestasi melalui program DP rupiah ini, terutama bagi para CPNS dan juga pegawai terutama golongan 2 ya, golongan 2 maupun golongan 1. berarti kita nggak boleh ya beli lebih dari satu rumah dalam program DP 0 rupiah ini. Kalau bisa jangan ya, dan memang nggak mungkin ya, karena biasa dalam satu kakak itu kan satu kepala keluarga, Yes. satu kepala keluarga yang mengajukan kan. Jadi kalau sudah saya bersama istri misalnya dapat lolos program DP 0 rupiah, kemudian istri saya mau ngambil, ya nggak bisa, kecuali anak saya dia pisah kartu Kakak. keluarga ya. Oh, pisah kakak. Dia pisah kakak, dia pengen ikut gitu ya, dan memang sesuai dengan ketentuan persyaratannya dia bekerja pengen mandiri, boleh-boleh saja bisa ngikut program ini ya. Tapi semua nanti kembali akan berdasarkan hasil SLIK OJK-nya. Jadi pihak perbankan nanti akan proaktif kan. Lolos verifikasi dari kita, iya. Syaratan sudah memenuhi syarat, tapi nanti dicek lagi. Ternyata anak ini punya hutang banyak banget nih. Kartu kreditnya sampai limit gitu ya. Sampai limit sehingga tidak memungkinkan untuk bisa diberikan fasilitas pembiayaan ini. Begitu Mbak Ani. Baiklah. Nah, terkait dengan brand image, Ya. nama ya, Nama, ini oke. penting banget nih ya untuk menjual sesuatu. Memungkinkan nggak sih nanti mungkin di Pergubnya berubah gitu, aturannya diubah gitu, nama rumah susun ya diganti menjadi nama yang lebih menarik. Let's say seperti contoh flat house or rumah vertikal atau apalah gitu, sehingga tuh kayak lebih menjual gitu, karena kita sekarang kalau ditanya tinggal di mana gitu kan, di rumah susun, kayaknya kan image-nya langsung kayak menengah ke bawah gitu ya, jadi Ya. kayaknya nggak gengsinya tuh kurang gitu. Memungkinkan nggak sih Mas? Oh sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Jadi nama itu kan membawa rasa katanya. Ya Yes. karena nama membawa rasa, artinya masing-masing pelaku bangunan boleh saja memberikan nama, misalnya kayak Bandar Kemayoran Residen atau misalnya Nuansa Cilangkap apartemen, boleh. Jadi semua dikembalikan kepada pelaku pembangunan. Akan memberikan nama apa? Apakah dinamakan apartemen atau berikan nama kondominium atau kondotel yang seperti saya sampaikan. Kalau kondotel kayaknya nggak mungkin ya, karena dia fasilitas seperti hotel. Paling tidak ya nama-nama yang bisa mengangkat tingkat kepercayaan diri dari para penghuninya gitu ya. Kalau misalnya ditanyakan tinggal di mana, saya tinggal di apartemen Bandar Kemayoran, it's okay, pasti akan nyaman juga, waduh keren nih gitu ya. Tapi semua itu adalah ditujukan bagi kepentingan warga Jakarta, terutama bagi mereka warga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya dengan adanya program ini kita harapkan bahwa kesejahteraan mereka, rasa keadilan sosial mereka untuk bisa mendapatkan hunian ini bisa terwujud dan terpenuhi. Karena kita tahu kan Mbak bahwa yang namanya perumahan ini kan urusan wajib ya. Kalau kita kembali kepada amanat undang-undang bahwa undang-undang pemerintahan daerah bahwa urusan
perumahan rakyat dan kawasan perhubungan adalah urusan konkuren wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Artinya karena ini urusan wajib, maka pemerintah wajib hadir untuk bisa memfasilitasi terpenuhi kebutuhan hunian ini. Oke, berarti kalau nanti misalkan diganti itu akan lebih menarik lagi ya. Boleh, apapun Wih, boleh. keren. Nah, tadi kita ngeliat kan ada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Kenapa sih nggak dibangun di Jakarta Utara atau Jakarta Selatan? Eh, kita juga sedang merancang satu, karena pelaku pembangunan kan harus ada perjanjian kerjasama dulu dengan Pemprov DKI Jakarta ya, dengan dinas perumahan. Artinya harus diyakini bahwa rumah yang dibangun oleh para pengembang ini memang betul-betul digunakan untuk program DP 0 rupiah. Kebetulan kita sudah ada Perumnas sedang membangun di Hatta di stasiun Tanjung Barat ya. Ini kita juga sedang melakukan upaya pendekatan dengan Perumnas, apakah memungkinkan hunian yang terintegrasi dengan stasiun Tanjung Barat itu bisa dikerjasamakan dengan Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan sih berhasil. Artinya kalau memang ini berhasil, peluang bagi warga Jakarta untuk bisa mendapatkan hunian di wilayah Jakarta Selatan yang terintegrasi dengan transportasi publik. Di sana kan juga ada stasiun kereta api ya, stasiun komuter lain. Ini sangat memungkinkan. Gitu. Tinggal kami kembalikan kepada para pengembang. Mudah-mudahan sih ada beberapa pengembang yang sudah datang ke kantor menawarkan diri untuk bisa mengikuti program DP 0 rupiah ini. Jadi kita tunggu saja. Kalau untuk kami yang saat ini sudah siap, yaitu di Nuansa Cilangkap yang saat ini sedang dalam proses pembangunan dan diharapkan di awal tahun 2002 ini sudah bisa dipasarkan kepada warga Jakarta, terutama kepada ASN DKI Jakarta. Oke, keren banget ya. Terus sekarang kita kayak gini, kita kalau misalkan di apartemen itu kan ada biaya keamanan gitu kan, biaya kebersihan gitu, terus listriknya tuh gimana gitu, bisa dijelasin ke kita nggak nih calon-calon pembeli nih, itu biayanya ada tambahan biaya lainnya nggak sih nantinya? Pasti Mbak, jadi yang namanya tinggal di rumah vertikal, di rumah susun itu kan ada yang namanya IPL ya, iuran pengelolaan lingkungan. Biasanya ini ditentukan oleh kesepakatan antara para penghuni, dan memang setelah rusun itu dibangun kemudian sudah ada pemiliknya, maka para pelaku bangunan atau pengembang ini harus memfasilitasi pembentukan P3SRS, Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun. Jadi dengan adanya P3SRS ini, nanti P3SRS inilah yang melakukan pengelolaan, karena di sana kan ada benda bersama, barang milik bersama seperti selasar, taman, swimming pool ya, yang tadi ada kolam renangnya, itu kan harus dikelola dan itu semua membutuhkan pembiayaan. Nah, ini disepakati antara pengelola P3SRS dengan masyarakat, besaran tarif yang ditentukan untuk bisa distorkan oleh masing-masing penghuni setiap bulannya gitu. Oke. Baiklah, berarti itu besarannya juga tergantung ya, Ya, dari diharapkan sih masing-masing. tidak memberatkan ya, Ya. tidak memberatkan para penghuni gitu. Oke Mas Eko, menarik sekali pembicaraan kita siang hari ini. Nah sekarang waktunya kita membaca komentar dan pertanyaan dari rekan ASN Jakarta. Kita pilih ya beberapa di antaranya. Kita lihat yang pertama dari Ibu Dwi Retno Fatmawati. Ya, maju terus DP 0%, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga dari Bapak Tri Atmaja dari Pusdatin PMPTSP. Acaranya bermutu dan berkualitas sekali. Iya, terima kasih. Ini berkat kerjasama dari berbagai macam SKPD yang terkait di bawah ini ya. Kemudian nih ada dari Nur Hasana. Apakah hanya ASN saja yang mendapatkan cicilan rumah 0%? Sedangkan seperti saya yang masih honor dan bekerja di DKI Jakarta, apa bisa mendapatkannya juga? Ini pertanyaan dari Nur Hasanah. Oh, Mbak Nur Hasanah, jangan khawatir Mbak. Selama ini yang sudah tinggal di rusun DP 0 rupiah itu rata-rata bukan ASN ya. Malah masih sedikit ASN yang tinggal di DP 0 rupiah. Kebanyakan malah para PJLP DKI itu banyak yang sudah mendapatkan fasilitas ini. Jadi kalau Mbak Nur Hasanah memang berminat untuk tinggal di hunian melalui program DP 0 rupiah ini, silahkan mendaftar. Kan tadi sudah saya sebutkan persyaratannya, yang penting Mbak Nur Hasanah ini berKTP DKI ya, punya KTP elektronik DKI, punya NPWP, kemudian penghasilan maksimal adalah 14.800.000 kalau masih sendiri. Kalau sudah menikah ya itulah penghasilan sharing ya. Misalnya suaminya juga PJLP, itu maksimal kan 14.800.000. Jadi jangan khawatir.
Jadi ini bukan hanya untuk ASN tetapi untuk seluruh warga Jakarta yang berKTP DKI. Baiklah. Nah, ini nih dari Ibu Susanti PTSP Pasar Rebo. Adakah dampak psikologis untuk penghuni yang terbiasa dengan landed house? Ya itu dikembalikan pada penghuninya gitu ya. Ya biasanya kan orang kalau punya rumah pengennya dia tinggal dengan tanah gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa program DP 0 rupiah ini juga bagian dari investasi gitu ya. Jadi ketika memang masih masuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya untuk bisa mendapatkan hunian landed juga agak sulit di DKI Jakarta. Nah, seiring pertambahan waktu, misalnya peningkatan karir gitu ya, bisa saja nanti pindah ke rumah yang punya halaman luas, apalagi sudah punya kendaraan, punya mobil gitu ya. Tinggalnya nanti di pinggir-pinggir kota Jakarta gitu. Jadi memang rumah DP 0 rupiah ini diberikan untuk memicu dan memacu semangat warga Jakarta untuk bisa berinvestasi sambil menikmati bagaimana kenyamanan tinggal di ibu kota negara dengan fasilitas pembiayaan yang murah, kemudian juga dekat dengan moda transportasi publik. Boleh. Oke. Kemudian ini dari Bapak Syarif dari Satpol PP. Informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber sangat bermanfaat bagi warga DKI, biar warga DKI-nya bahagia semua. Yeay, Amin. bahagia Ya. semua dong kita Ya, dong. maju kotanya bahagia warganya gitu ya. Iya, karena Pemprov DKI selalu memberikan program-program inovatif ya yang untuk membahagiakan warganya. Kemudian Ibu Berliana Silaban. Apakah ASN yang sudah mendekati batas usia pensiun masih bisa mendaftar untuk mendapatkan rumah DP 0 rupiah? Apakah ASN yang sudah mendekati usia pensiun bisa mendapatkan program DP 0 rupiah? Jadi gini, ini kan kaitan dengan kredit perbankan ya. Yes. Biasanya masing-masing bank berbeda menetapkan persyaratan. Umumnya bank itu menentukan batas tenor maksimal itu adalah 10 tahun atau 5 tahun, 10 tahun. Kemudian Bank DKI, jadi kalau usia kita saat ini, saya 48 tahun gitu ya, artinya pensiun di usia 58 tahun, bank pasti akan mempersyaratkan boleh dengan cicilan maksimal tenornya 10 tahun. Nah kalau yang masih usianya 38 tahun, 30 tahun, pasti dia bisa mendapatkan tenor yang lebih panjang. Tetapi untuk yang usianya sudah mendekati pensiun, mohon maaf mungkin bisa dialihkan ke putrinya atau putranya gitu untuk program DP 0 rupiah ini. Ya, bisa dialihkan ya. Oke, sekarang dari Adebowo Laksmono. Untuk sertifikatnya itu HGB atau SHM? Ya, tadi saya sampaikan bahwa sertifikat yang akan diberikan adalah sertifikat hak milik strata title itu ya, sertifikat hak milik sarusun. Jadi jangan khawatir karena ini rumah akan menjadi rumah pribadi, menjadi rumah milik sendiri, maka sertifikat yang akan diterbitkan adalah sertifikat hak milik strata title. Hak milik strata title. Ya, warnanya merah itu biasanya sertifikatnya. Jadi beda ya sama kalau kepemilikan rumah ya. Kalau rumah landed kan sertifikatnya warnanya hijau. Nah, kalau untuk sertifikat sarusun, SHM strata title itu warnanya merah jambu kalau tidak salah. Baik, kemudian ini juga dari Siti Hajar, Sudin KPKP Jakarta Barat. Pak, saya mau tanya nih, kalau saya CPNS tapi KTP masih di luar DKI, apakah harus pindah KTP dulu ke DKI Jakarta agar bisa mengambil program DP 0 rupiah ini? Oke, Mbak Siti Hajar atau Bu Siti Hajar nih? Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan bahwa program DP 0 rupiah ini memang diperuntukkan bagi warga Jakarta, warga yang berKTP DKI Jakarta. Kalau dulu pada awalnya kita mensyaratkan bahwa mereka yang dapat mengikuti program DP 0 rupiah ini di dalam Pergub 104 tahun 2018 syaratnya harus tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun. Tetapi dengan perubahan dengan Pergub 14 2020 yang merupakan perubahan dari Pergub 104 2018 ini, yang penting dia sudah berKTP DKI tanpa mensyaratkan lamanya tinggal di DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya Bu Siti Hajar atau Mbak Siti Hajar ini tinggalnya di luar kota Jakarta karena lolos CPNS ya, tadinya mungkin tinggal di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa ini, kemudian diterima sebagai CPNS DKI, terus pindah KTP DKI Jakarta, ya sudah bisa langsung mengikuti program ini. Jadi harus syaratnya adalah harus berKTP DKI. Oke, jadi harus berKTP DKI, Iya. Bu. Nah, kemudian ini juga ada komentar dari Wiryanti Eko.
beliau nih tertarik perumahan yang ditawarkan. Mudah-mudahan ASN diberikan kemudahan untuk mendapatkan tempat tinggal atau hunian yang layak. Yeay, Ya. semoga ya. Amin Terima ya. kasih. Amin amin. Nah, ini Pak Makbul Zain. Untuk sistem pembayarannya gimana? Cash atau kredit? Harganya tiap tipe berapa dan kalau kredit berapa biaya per bulan? Dan berapa lama limitnya untuk kredit tersebut? Tadi kayaknya udah dijelaskan ya sama Pak ini ya, Pak Eko ya. Oke, pertanyaan lainnya kita lihat lagi. Ini pertanyaannya banyak sekali nih ya. Nggak apa-apa. Kalau selama masih ada waktu, kita akan Iya. coba jawab. Nih Yohana Aryani, semoga program rumah DP 0 rupiah ini dapat terjangkau sasaran. Rumah vertikal dapat menjadi solusi bagi kepadatan pemukiman di Provinsi DKI Jakarta. Amin, ya. Ini pasti dapat ini ya, tepat sasaran ya, karena Ya. memang ada tim untuk ininya ya, menyeleksinya. Ya. Ya, kemudian ini ada Ahmad Sofyan, SDN Ragunan 05. Saya sudah punya rumah di Jawa Barat, tapi sekarang CPNS di DKI Jakarta. Apa bisa mengajukan rumah DP 0 rupiah agar lebih dekat dengan tempat mengajar sekarang? Syarat DP 0 rupiah ini, tadi saya sampaikan bahwa KTP-nya harus KTP DKI. Kemudian yang kedua, rumah itu harus dihuni, tidak boleh dikontrakkan. Jadi kalau memang belum punya rumah di DKI Jakarta, kalau memang sudah punya rumah di luar DKI Jakarta ya sebaiknya sih tidak ikut program ini. Tapi kalau memang terpaksa harus mengikuti program ini, ya syaratnya kan ketat bahwa rumah itu harus dihuni oleh para pemohon itu. Jadi jangan sampai rumah setelah dibeli dikosongkan. Ini kan sayang. Karena niat Pemprov DKI Jakarta adalah bagaimana membantu warga Jakarta supaya bisa dapat rumah. Kan ada dua, ada dengan rusunawa, ya, dengan juga cara rusunami. Kalau rusunawa tadi saya sampaikan bahwa bagi mereka yang ternyata tidak lolos verifikasi untuk bisa ikut program DP 0 rupiah ini bisa tinggal di rusunawa. Kita ada 35 lokasi kok, ada 24 ribuan unit yang disediakan oleh Pemprov DKI dan ini akan terus bertambah. Bahkan sekarang sedang dibangun 10 lokasi, cukup banyak lokasinya. Jadi kalau sudah punya rumah di luar DKI Jakarta dan kebetulan KTP bukan KTP DKI, ya mungkin sudah pasti tidak bisa. Tapi kalau KTP DKI, selama udah ber-KTP DKI dan memang penghasilannya atau sesuai dengan ketentuan, verifikasi itu panjang, banyak, nah, itu pasti akan bisa mengikuti program DP 0 rupiah ini. Begitu, Mbak. Begitu ya. Tapi memang ini sekarang dibatasi, apalagi mungkin yang udah golongan 3 ke atas, yang milenial ke atas itu mungkin harus gigit jari ya. Jadi lebih baik beli aja tuh yang udah rumah swasta. itu kan juga banyak. Ada jadi rumah komersial ya. Di Ya. DKI Jakarta memang kebijakannya kan pembangunan hunian itu vertikal, tidak lagi hunian landed. Karena kita tahu luas lahan di Jakarta ini sudah sangat terbatas. Luas DKI Jakarta kurang lebih sekitar 662,33 km persegi. Tentunya kan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kalau kita bangun hunian landed, ini pasti akan tidak cukup buat memenuhi kebutuhan warga Jakarta yang jumlahnya sekitar 10,5 juta. Jadi kebijakannya adalah membangun hunian secara vertikal gitu, supaya bisa mengakomodir kebutuhan hunian bagi masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Ya, namun dengan pembangunan rumah vertikal yang begitu gencar ya, itu juga berarti kan harus sinkron dengan pembangunan moda transportasi yang memadai ya. Iya. Jadi supaya balance gitu, tidak Betul. terjadi kemacetan dengan makin padatnya orang-orang tinggal di rumah vertikal ya, Mas. Ya, ini juga sebagai upaya mengurangi kemacetan juga ya. Kalau semua masyarakat yang bekerja di DKI Jakarta tinggal di pinggiran kota Jakarta, tentunya kan akses untuk menuju pusat kota ini akan semakin banyak gitu. Nah, dengan mereka tinggal di rumah-rumah vertikal yang disiapkan oleh Pemprov DKI, tinggal di rumah susun gitu ya, mereka akan lebih dekat menuju tempat pekerjaannya. Nah, sekarang ini kan kita ironis ya, mereka yang penghasilannya MBR rata-rata tinggalnya jauh di luar kota Jakarta, walaupun dengan kereta gitu ya, bisa menggunakan kereta, tetapi untuk mencapai pusat kota saja mereka sudah makan waktu yang cukup lama gitu. Nah, dengan mereka tinggal di pusat kota ini tentunya akan lebih menghemat dari sisi waktu,
ya mereka bisa kemudian juga menghemat dari sisi biaya. Karena moda transportasi yang disiapkan oleh Pemprov DKI juga kan tarifnya sangat murah. Gitu. Yes. Tarif yang bersubsidi ada Jaklingko, ada MRT, ada juga busway, semuanya diperuntukkan dan dipersembahkan untuk warga Jakarta. Tapi nggak ada yang ngeling sama mall ya. Ini maklum nih kita anak milenial kan, sukanya kan bikin tinggal yang langsung bawahnya mall. Mudah-mudahan. Kita juga sedang mencoba menggagas membuat kajian KPDBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha di dan Mogot KM 18. Ini mudah-mudahan kalau memang ini berhasil, semua kan melalui proses ya. Bisa saja unit-unit yang ada ini terintegrasi. Jadi atasnya hunian, bawahnya pusat perbelanjaan, gitu kan? Yeah. Yang kita harapkan seperti itu. Jadi ada selain selain bangunan vertikal, hunian, di bawahnya juga ada mall-mall seperti yang sudah ada di beberapa lokasi kan, ada apartemen bawahnya mall, ada apartemen atau rumah susun bawahnya ini pasar gitu. Ini sedang kita coba gagas gitu. Ya kan asik sekali nih ya, anak-anak milenial kan, aduh gue ngopi atau mau makan atau mau beli baju gitu kan, langsung turun aja, jadi nggak perlu bikin macet Jakarta dengan keluar-keluar mobil lagi gitu kan ya. Oke, kita bacakan lagi nih dari Bapak Rian DCKTRP. Selain program DP 0 rupiah, ada program apa lagi nih dari Dinas Perumahan yang sangat inovatif dalam memberikan pelayanan? Semangat Pak Sekdis. Ya. Ada lagi Pak itunya program inovatifnya. Kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah kalau untuk dari sisi perumahannya ya, bagaimana menjamin masyarakat Jakarta itu bisa mendapatkan rumah. Ada dua cara yang tadi disampaikan. Pertama adalah dengan melalui proses rusunawa. Nah, rusunawa ini memang rumah susun sederhana sewa. Ini memang dibangun oleh Pemprov DKI, dibangun oleh Dinas Perumahan, dikelola oleh Dinas Perumahan oleh 8 UPRS atau unit pengelola rumah susun. Nah, sementara untuk rusunami atau rusun program DP 0 rupiah ini kan kita baru ada karena ini baru tahun 2018 kita mulai pembangunan. Ini sudah ada di nuansa Pondok Kelapa. Ini yang dibangun oleh PD Saranajaya. Kemudian juga ada di Bandar Kemayoran dan juga di Sentralan Cengkareng. Ini yang membangun adalah Perumnas. Memang Perumnas juga sedang membangun di beberapa lokasi dan kita harapkan bahwa rumah-rumah yang dibangun oleh Perumnas ini juga bisa dikerjasamakan lagi dengan kita sehingga kebutuhan hunian untuk warga Jakarta bisa terpenuhi. Kemudian program lainnya yaitu saat ini mungkin agak sedikit menyimpang ya, tapi nggak apa, sedikit saya sampaikan. Biar semuanya dapat wawasan. Bukan hanya pembangunan perumahan, tetapi juga penataan kampung ya. Karena target kita adalah mengurangi 200 RW kumuh di DKI Jakarta. Sekarang sebenarnya jumlah RW kumuh itu kan ada, kalau berdasarkan data statistik ada 455 RW kumuh. Tetapi target RPJMD kita adalah bagaimana 200 RW kumuh dulu ini bisa tertangani. Salah satunya adalah dengan perbaikan tata kelola perumahan gitu. Nah, untuk penataan kampung kita ada program namanya CIP. Ya, kalau berarti implementation program, yaitu kegiatan penataan kampung. Jadi kampung-kampung kumuh ini kita bedah, kita perbaiki, kita tingkatkan fasilitasnya, dan itu sudah berjalan. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini sudah selesai atau paling lambat tahun 2022. Jadi program penataan perumahan dan juga yang kedua adalah program penataan kawasan permukiman. Itulah dua program strategis yang dilakukan oleh Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Begitu, Mbak. Oke, ternyata banyak banget ya program-program inovatifnya yang luar biasa ya. Jadi kita berikan support terus supaya penataan pemukiman itu makin oke di tertata, Pemprov ya. DKI Jakarta ya, makin tertata gitu ya. Soalnya kan kita juga suka ngeliat tuh rumah-rumah kumuh yang sempit-sempit sekali, dan tuh kalau kebakaran tuh langsung biar gitu loh, meluas kemana-mana gitu kan. Betul. Ya, kita juga berharap bahwa ke depan melalui Pemprov DKI Jakarta kita juga akan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat. Yuk kita rame-rame pindah ke rusun ya, pindah ke apartemen, pindah ke rumah vertikal, karena memang Jakarta untuk kondisi ke depan sangat tidak memungkinkan untuk dihuni dengan bangunan landed ya. Apalagi di permukiman yang padat penduduknya, ini kan juga sangat rawan rentan dengan musibah kebakaran ya. Ya kalau memang ada nanti dari pihak pengembang yang ingin mungkin membebaskan lahan kawasan permukiman itu, kemudian uang hasil pembebasannya bisa dibangunkan rumah vertikal, dan prioritasnya penghuninya adalah mereka. Jadi mereka dulu yang lebih punya peluang untuk tinggal di sana gitu. Karena
dengan mereka tinggal di apartemen atau di rusun yang hasil pembebasan lahan itu, mereka tentunya akan lebih nyaman. Ya kalau tadi rumahnya kumuh, kemudian MCK-nya bersama gitu kan. Kalau tinggal di apartemen atau di rusun, program DP 0 rupiah, masing-masing rumah kan sudah ada kamar mandinya gitu. Dan mereka juga punya ruang publik yang lebih luas yang bisa mereka pakai bersama, begitu. Berarti rekan-rekan ASN Jakarta ini bisa melakukan transfer of knowledge juga nih ke sekitarnya, saudara-saudara, teman-teman, tetangganya terkait dengan program-programnya dari Pemprov DKI Jakarta untuk menata hunian. Jadi tugasnya bukan hanya dinas perumahan saja, namun ini juga sudah merupakan tugas bersama gitu untuk kenyamanan hidup di Jakarta. Nah, Mas Eko udah diinformasikan nih, saat ini sudah ada ribuan orang yang menyaksikan baik dari YouTube Pemprov DKI Jakarta maupun YouTube BPSDM DKI Jakarta. Yeay, luar biasa ya. Karena memang mudah-mudahan program ini bisa sampai ke masyarakat Jakarta, sehingga masyarakat Jakarta tahu dan bisa mengikuti program ini. Yang tentunya kami juga membutuhkan support dari warga Jakarta. Semakin banyak warga yang memang membutuhkan hunian, ini akan menjadi challenge buat kami, buat dinas perumahan untuk berupaya bagaimana hadir memberikan kenyamanan bagi warga Jakarta dalam pemenuhan kebutuhan hunian dan juga memberikan kenyamanan dalam kegiatan penataan kampung tentunya. Ya, terima kasih Mas. Kemudian ini ada Dedi Lesmana memberikan komentar, mantap ilmunya, makin terbuka terang perihal pengetahuan tentang pentingnya rumah vertikal ya. Jadi kita mungkin sekarang sudah bisa announce ke orang-orang, kita tinggalnya di rumah vertikal loh gitu. Jadi bukan rumah susun loh gitu ya. Jadi akan lebih menjual gitu. Kemudian ada lagi nih dari Maya Hafi. Ya, semoga program ini berjalan terrealisasi dengan lancar dan sukses. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Luar biasa. Oke Mas Eko, pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan ASN se-Jakarta Raya nih terkait dengan program DP 0 rupiah ini? Oke, karena podcast ini kebetulan untuk masyarakat Jakarta yang ASN ya, saya menghimbau kepada rekan-rekan ASN manfaatkan peluang ini, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengikuti program DP 0 rupiah, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Syaratnya tadi mereka warga DKI Jakarta, ber-KTP DKI Jakarta, kemudian penghasilan Anda tidak lebih dari 14.800. Jadi mumpung masih jadi ASN dan kebanyakan kan ASN masih jomblo nih, ya masih single, ini kesempatan. Kalau yang ASN yang tadinya tinggal di daerah kemudian kontrak di Jakarta dan biaya kontrak kan cukup mahal, ya lebih baik kenapa tidak sekaligus saja tinggal di rusun Nami, tinggal di rusun DP 0 rupiah, uangnya bukan hanya untuk membayar kontrakan tetapi untuk mencicil, mengangsur rumah yang nantinya akan menjadi milik sendiri, begitu. Ya luar biasa sekali ya, jadi uangnya daripada untuk ngontrak rumah, mendingan untuk nyicil rumah di unit rusun Nami DP 0 rupiah ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Eko. Ya ternyata menarik sekali ya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Eko Suroyo, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, yang telah membuka wawasan kita dengan salah satu program Pemprov DKI Jakarta yang sangat inovatif khususnya dalam solusi pemenuhan kebutuhan hunian di DKI Jakarta. Sukses terus Mas Eko dengan program DP 0 rupiahnya. Terima kasih juga untuk tim produksi yang sudah begitu all out dalam merencanakan kegiatan Rabu Belajar ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi seluruh rekan ASN Jakarta yang telah menyaksikan dan memberikan pertanyaan serta tanggapannya. Semoga bincang-bincang kita siang ini bermanfaat untuk pengembangan kompetensi diri. Saksikan terus podcast Rabu Belajar dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Mas Eko. Oke, sama-sama. Luar biasa. Sukses semua buat warga Jakarta. Yes.